Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang akan mempresentasikan analisis pengembangan sistem informasi. Adapun nama-nama kelompok kami yaitu yang pertama Jian Mewanteruna dengan NIM D0219028. Yang kedua saya sendiri atas nama Fitri Dedi Permata dengan NIM D0219326. Kemudian yang ketiga Marlinda dengan NIM D0219029 dan yang keempat yaitu Elis Nining dengan NIM D0219323. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dan materi yang pertama akan dibawakan oleh saudari Jian Mewanteruna. Dengan ini kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jian Mewanteruna dengan NIM D0219028 dari kelompok 9. Di sini saya akan mempresentasikan makalah dengan judul Analisis dan Pengembangan Sistem Informasi. Jadi, di sini saya akan menjelaskan materi pendekatan pengembangan sistem informasi. Pendekatan pengembangan sistem informasi dilakukan dengan menggunakan metodologi atau suatu proses standar yang diikuti oleh organisasi untuk melaksanakan seluruh langkah yang diperlukan untuk menganalisa, merancang, mengimplementasikan, dan memelihara sistem informasi. Metodologi klasik yang digunakan dikenal dengan istilah SDLC atau System Development Life Cycle. Yang pertama, pendekatan konvensional, di mana pemahaman masalah didasarkan pada pelaksanaan prosedur kerja. Yang kedua, pelaksanaan pengembangan kerja diawali dengan melihat alur dokumen dari suatu bagian organisasi ke bagian organisasi lainnya. Selanjutnya ditentukan proses-proses pengolahan datanya. Yang kedua, pendekatan fungsional, di mana dekomposisi permasalahan dilakukan berdasarkan fungsi atau proses secara hierarki, mulai dari konteks sampai proses-proses paling kecil atau top-down. Yang kedua, pengembangan dilaksanakan dengan melihat fungsi atau proses yang harus dilaksanakan oleh sistem, data yang terjadi, yang menjadi masukan atau keluaran, sumber dan menjadi tujuan data, serta tempat penyimpanan data. Yang ketiga, pendekatan struktur data, di mana sudut pandang pengembangan adalah struktur data dari dokumen masukan atau keluaran yang digunakan dalam sistem. Yang kedua, struktur tersebut kemudian dinyatakan secara hierarki dengan menggunakan konstruksi, sekuensi, selection, dan repetition sampai terlihat proses pembentukannya. Yang keempat, information engineering, di mana yang pertama, sistem dibangun berdasarkan kebutuhan informasi enterprise. Yang kedua, pelaksanaan pengembangan perlu diawali dengan proses perencanaan strategis informasi dan wilayah bisnis. Yang ketiga, mencakup pengembangan adalah seluruh enterprise atau enterprise with basis. Yang keempat, mengaplikasikan teknik terstruktur dan automate tools. Yang kelima, pendekatan objek, di mana sudut pandang pengembangan sistem dilakukan berdasarkan objek-objek yang ada dalam sistem. Yang kedua, sistem dipandang sebagai kumpulan objek yang mempunyai atribut atau data dan operasi atau layanan yang saling berinteraksi dengan yang lainnya. Yang ketiga, setiap objek dalam sistem dapat menerima pewarisan atau inheritance dari objek lainnya. Yang keempat, setiap objek dapat mempunyai kemampuan polimorfisme.
Sekian materi yang dapat saya bawakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marlinda, NIM 0219029. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu kegiatan dalam tahap SDLC. Yang pertama yaitu inisialisasi atau initiation. Tahap ini memiliki kegiatan yang pertama menentukan durasi waktu yang dibutuhkan, kemudian yang kedua menentukan sumber daya dan sistem yang dibutuhkan, kemudian yang ketiga merencanakan jadwal pelaksanaan proyek, kemudian yang kedua pengembangan konsep sistem. Kegiatan di dalam tahap pengembangan konsep sistem yang pertama yaitu mendefinisikan ruang lingkup sistem, kemudian yang kedua menganalisis manfaat biaya yang dibutuhkan, kemudian yang ketiga perencanaan atau planning. Kegiatan dalam tahap perencanaan meliputi yang pertama pembentukan dan konsolidasi tim pengemban, kemudian yang kedua mendefinisikan tujuan dan ruang lingkup pengembangan, kemudian yang ketiga mengidentifikasi apakah masalah-masalah yang ada bisa diselesaikan melalui pengembangan sistem, kemudian yang keempat menentukan dan evaluasi strategi yang akan digunakan, dan yang terakhir penentuan prioritas teknologi dan pemilihan aplikasi. Kemudian yang keempat adalah analisis kebutuhan atau requirement. Langkah-langkah yang digunakan dalam analisis kebutuhan adalah wawancara riset terhadap sistem baru, observasi lapangan, jajak pendapat, pengamatan sistem yang serupa, dan prototipe. Kemudian kegiatan utama dalam tahapan analisis kebutuhan yang pertama pengumpulan informasi, kemudian yang kedua mendefinisikan sistem requirement, yang ketiga memprioritaskan kebutuhan, yang keempat menyusun dan mengevaluasi alternatif, dan yang terakhir mengulas kebutuhan dengan pihak manajemen. Kemudian yang kelima yaitu desain. Ada dua perancangan dalam desain, yaitu perancangan konseptual dan perancangan fisik. Perancangan konseptual juga disebut dengan perancangan logika yang meliputi perancangan DFD, IRD, normalisasi, flowchart sistem, flowchart dokumen, dan laporan-laporan pendukung lainnya yang menjelaskan perjalanan sistem. Kemudian perancangan fisik meliputi perancangan input, perancangan output, perancangan force, perancangan struktur tabel, dan yang lainnya. Beberapa kegiatan utama yang dilakukan pada tahap desain. Yang pertama, merancang arsitektur aplikasi, kemudian yang kedua merancang antarmuka pengguna, kemudian yang ketiga mendesain dan mengintegrasikan database, yang keempat membuat prototipe untuk detail desain, yang kemudian yang terakhir mendesain mengintegrasikan kendali sistem. Kemudian yang keenam adalah pengembangan. Kegiatan di dalam tahap pengembangan yaitu membuat basis data dan mempersiapkan prosedur pengujian sistem, mempersiapkan berkas pengujian sistem, pengodaian sistem, dan memperbaiki kesalahan sistem. Kemudian yang ketujuh integrasi dan pengujian. Kegiatan di dalam tahap integrasi dan pengujian yaitu memastikan bahwa sistem berfungsi seperti yang diharapkan, kemudian membutuhkan partisipasi pengguna untuk memverifikasi pengujian menyeluruh dari semua persyaratan, kemudian memenuhi semua kebutuhan bisnis. Kemudian yang kedelapan adalah implementasi. Merupakan pengujian pada sistem yang sebenarnya, mengimplementasikan sistem perangkat lunak pada lingkungan user. Kemudian kegiatan di dalam tahapan implementasi yang pertama itu pembuatan database sesuai skema rancangan, kemudian yang kedua pembuatan aplikasi berdasarkan desain sistem, kemudian yang terakhir pengujian dan perbaikan aplikasi. Kemudian kesembilan adalah operasi dan pemeliharaan. Operasi dan pemeliharaan meliputi tiga bagian. Pemeliharaan preventif yaitu ditunjukkan untuk memperbarui sistem sebagai tanggapan atas adanya permintaan atau kebutuhan yang baru serta meningkatkan efisiensi sistem. Kemudian yang kedua pemeliharaan adaptif yaitu perubahan aplikasi untuk menyesuaikan diri terhadap perangkat keras dan lunak yang baru. Kemudian yang terakhir pemeliharaan korektif yaitu melaksanakan perbaikan-perbaikan kesalahan yang ditemukan pada saat sistem dijalankan. Kemudian ke-10 disposisi merupakan aktivitas akhir dari pengembangan sistem dan membangun data sesuai dengan aktivitas user. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Di sini saya akan membawakan materi tentang metode pengembangan sistem informasi. Metode pengembangan sistem informasi ini ada 10 macam. Yang pertama itu adalah Chebyshev Lifestyle,
di mana CBIS ini adalah Computer Based Information System. Kemudian yang kedua adalah System Development Lifecycle atau SDLC, yang memiliki kegiatan tahapan di dalamnya, yang itu yaitu yang pertama itu inisiasi, yang kedua itu pengembangan konsep sistem, yang keempat perencanaan, yang ketiga tadi ya, yang keempat analisis kebutuhan, yang kelima desain, yang keenam itu pengembangan, yang ketujuh integrasi dan pengujian, yang kedelapan implementasi, yang kesembilan operasi dan pemeliharaan, dan yang kesepuluh adalah disposisi. Kemudian metode yang ketiga itu adalah prototyping. Metode yang keempat Rapid Application Development atau RAD. Keenam itu spiral. Yang keenam itu adalah Joint Application Development atau JAD. Kemudian yang ketujuh Object Oriented Technology. Yang kedelapan Functional Decomposition Methodology. Dan yang kesembilan End User Development, dan yang terakhir adalah Outsourcing. Ini sedikit saya jelaskan tentang metode pengembangan sistem informasi, dan akan dilanjut ke pemateri selanjutnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Dewi Permata, kelas Informatika A, NIM D0219326. Di sini saya akan mempresentasikan faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan sistem informasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi ada 4, yaitu yang pertama bisnis internal. Di dalam bisnis internal ada beberapa aspek yang mempengaruhi, yaitu yang pertama visi misi. Kemudian yang kedua itu posisi organisasi, ketiga kekuatan, keempat faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan strategi organisasi, kemudian yang terakhir yaitu dokumen. Kemudian di dalam faktor selanjutnya itu bisnis eksternal. Dalam bisnis eksternal ada beberapa aspek yang mempengaruhi, yaitu aspek politik, aspek ekonomi, aspek sosial, dan aspek teknologi. Dan yang ketiga yaitu faktor internal teknologi. Di dalam faktor internal teknologi ada beberapa aspek yang mempengaruhi, yaitu struktur organisasi dan sumber daya yang hal ini sumber daya manusia. Kemudian yang kedua yaitu portofolio aplikasi. Yang ketiga, pemetaan proses bisnis ke dalam suatu model yang menggambarkan arus informasi yang terjadi dalam kegiatan bisnis organisasi. Kemudian selanjutnya yaitu infrastruktur IT yang mencakup hardware, software, dan network. Kemudian selanjutnya yaitu manajemen informasi. Kemudian faktor yang keempat yaitu eksternal teknologi. Di dalam eksternal teknologi mencakup 3 hal, yaitu yang pertama tren teknologi IT, kemudian yang kedua teknologi yang sedang dipakai oleh pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan atau bisnis organisasi. Kemudian yang terakhir itu peluang dan kemungkinan pengguna teknologi untuk keunggulan di masa yang akan mendatang. Demikian presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.